Mendengar itu, wajah Wu Lingyun langsung berubah menjadi merah keunguan pekat. Ingin berbicara secara pribadi. Apa artinya ini? Wu Lingyun, putra sulung keluarga Wu dan seorang jenius di peringkat ke-9 alam abadi atas, justru telah tersingkir, sementara Chen Ping yang muncul entah dari mana ingin berbicara dengan Chen Wanxing sendirian. Bayangan Chen Ping yang akan menekan Chen Wanxing dalam sekejap memicu gelombang amarah di kepala Wu Lingyun. Seharusnya dialah orang yang menahan Chen Wanxing. Tunggu, Wu Lingyun melangkah maju, menghalangi Chen Ping dan Chen Wanxing, wajahnya pucat pasi. Chen Wanxing sedikit mengerutkan kening, Tuan Muda Wu, apakah ada hal lain? Wu Lingyun menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan berkata dengan suara berat, Nona Chen, saya tidak yakin. Kau tidak setuju? Chen Wanxing mengangkat alisnya. Bagus. Wu Lingyun berkata dingin, aku akui bahwa aku tidak tampil baik dalam ujian kedua ini. Tetapi menyimpulkan bahwa aku lebih rendah dari orang ini hanya berdasarkan penampilanku dalam ilusi ini terlalu terburu-buru. Dia menatap Chen Ping, matanya dipenuhi permusuhan yang tak tersian-sian, saya menduga ada kecurangan dalam penilaian ini. Ekspresi Chen Wanxing berubah dingin, Tuan Muda Wu, apa maksud Anda? Maknanya sangat sederhana. Wu Lingyun berkata perlahan dan dengan sengaja, aku, Wu, ingin melawannya. Pertarungan sungguhan, mari kita selesaikan masalah ini dengan kekuatan. Siapapun yang menang akan berhak menjadi menantu keluarga Chen. Dia menoleh ke Chen Ping, senyum dingin teruk di bibirnya. Chen Ping, apakah kau berani? Chen Ping menatapnya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat keheningannya, Wu Lingyun mengira dia takut dan semakin mencibir. Apa? Takut? Bukankah kau cukup mengesankan di atas panggung tadi? Keempat pilar menyala, kau menghancurkan pilar ujian dengan satu pukulan, dan garis darah naga emasmu membuat semua orang takjub. Apa? Sekarang setelah aku membiarkanmu bergerak, kau malah pengecut. Dia melangkah maju dan menatap Chen Ping. Chen Ping, kau hanya berada di puncak peringkat pertama alam abadi atas, sedangkan aku, Wu Lingyun, berada di peringkat ke-9 alam abadi atas. Ada selisih 8 peringkat penuh di antara kita. Bahkan jika kau memiliki garis keturunan naga emas, lalu apa? Kesenjangan tingkat kultivasi tidak dapat dijembatani hanya oleh garis keturunan saja. Dia berhenti sejenak, nadanya semakin agresif. Ujian barusan hanyalah teori. Dalam pertarungan sungguhan, kau bahkan tidak akan bertahan satu gerakan pun. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, keluar dari kediaman Chen sekarang dan serahkan Nona Chen kepadaku. Jika tidak, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ancamannya sudah sangat jelas. Wajah Chen Wanxing memerah, dan dia hendak menegurnya ketika Chen Ping tiba-tiba tersenyum. Senyum itu sangat tipis, saking tipisnya hingga hampir tak terlihat. Dia mendongak menatap Wu Lingyun, nadanya masih tenang, Tuan Muda Wu, apakah Anda sudah selesai? Wu Lingyun terkejut. Chen Ping melanjutkan, yang kau katakan hanyalah upaya untuk memprovokasi aku agar berkelahi. Tapi kenapa aku harus berkelahi denganmu? Wu Lingyun mencibir, apa? Kau tidak berani? Bukan berarti aku takut. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Dia berdiri, berjalan ke sisi Chen Wanxing, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan merangkul pinggang rampingnya. Tubuh Chen Wanxing menegang, tetapi dia tidak melawan. Chen Ping menatap Wu Lingyun,
senyum main-main teruk di bibirnya. Tuan Muda Wu, Anda salah paham. Saya ikut serta dalam kontes bela diri ini bukan untuk bersaing dengan Anda, tetapi untuk menang. Dia mempererat genggamannya pada tangan Chen Wanging. Sekarang, aku menang. Nona Chen adalah rekan kultivasiku, dan kau, Wu Lingyun, tersingkir. Wajah Wu Lingyun memucat-pucat. Chen Ping melanjutkan, aku akan tidur dengan Nona Chen. Bayangkan saja perasaan memiliki wanita secantik itu di bawahku, tes-tes. Dia menatap Wu Lingyun dan tersenyum acuh tak acuh. Tuan Muda Wu, katakan padaku, mengapa aku harus membuang energiku untuk melawanmu ketika aku memiliki kesempatan yang begitu bagus? Wajah Wu Lingyun berubah dari biru menjadi ungu, lalu dari ungu menjadi hitam. Dia menunjuk ke arah Chen Ping, jari-jarinya gemetar, kau. Bagaimana dengan saya? Chen Ping menyela, Tuan Muda Wu, jika Anda suka menonton, Anda bisa mengamati dari samping. Tapi saya rasa Anda mungkin tidak memiliki hobi seperti itu. Wu Lingyun hampir memuntahkan seteguk darah. Dia telah hidup selama lebih dari 100 tahun dan belum pernah dipermalukan sedemikian rupa. Chen Ping. Dia menggertakkan giginya, kau sudah keterlaluan. Chen Ping mengangkat bahu, bagaimana mungkin aku bersikap tidak masuk akal. Aku hanya menyatakan fakta. Kau telah tereliminasi, dan aku akan tidur dengan Nona Chen. Bukankah itu sudah jelas? Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, oh, begitu. Tuan Muda Wu cemburu. Tentu saja, Nona Chen sangat cantik, siapa yang tidak akan cemburu? Sayang sekali. Dia menggelengkan kepalanya, tampak menyesal. Tuan Muda Wu, Anda sebaiknya kembali dan berlatih dengan tekun. Mungkin Anda bisa memenangkan kontes pernikahan berikutnya. Wu Lingyun sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap Chen Ping dengan saksama, matanya seolah menyemburkan api. Namun, dia tidak bisa membantah satu kata pun yang diucapkan Chen Ping. Ya, dia kalah. Kami kalah total. 76. Baik dalam ujian maupun ilusi, dia kalah dari pria yang berada di tingkat pertama alam abadi atas. Sekarang Chen Ping sudah dekat dengan Chen Wanxing, hak apa yang dia miliki untuk menentangnya? Sehat. Wu Lingyun menarik napas dalam-dalam, menekan niat membunuh yang bergejolak di hatinya, dan berkata, kata demi kata. Chen Ping, aku akan mengingat penghinaan yang kualami hari ini. Dia berbalik dan melangkah menuju pintu keluar halaman. Saat sampai di gerbang halaman, dia tiba-tiba berhenti, menoleh ke belakang dan menatap Chen Ping, matanya dipenuhi kebencian dan kedengkian. Jangan lupa, kau masih dicari oleh kuil. Aku akan memberitahu Kul tentang kejadian hari ini dengan jujur, dan kemudian. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ancamannya sudah sangat jelas. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Chen Ping memperhatikan sosoknya yang pergi, senyum di bibirnya sedikit menudar, tetapi ekspresinya tetap tenang. Chen Wanxing menepis tangannya dan menatapnya tajam, omong kosong apa yang tadi kau ucapkan? Chen Ping menarik tangannya dan mengangkat bahu, omong kosong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Bukankah Nona Chen adalah rekan kultivasiku? Pipi Chen Wanxing sedikit memerah, dan dia meludah pelan, siapa pasangan kultivasi ganda Anda? Ujiannya belum selesai. Belum berakhir. Chen Ping mengangkat alisnya. Bukankah kita sudah melewati rintangan kedua? Kau bilang kita akan bicara empat mata selanjutnya.
bukankah itu tentang tidur bersama? Berhenti bicara omong kosong. Chen Wanxing tersipul. Dia tidak mengerti. Chen Ping ini cukup cakap, jadi mengapa dia terus berbicara tentang tidur dengan wanita? Tuan Muda Chen, alasan saya mengadakan kontes bela diri untuk memilih suami sebenarnya karena hal lain. Chen Wanxing mengatakan yang sebenarnya. Chen Ping tersenyum. Sebenarnya, dia sudah lama mengetahui tipu daya dalam kontes bela diri Chen Wanxing untuk memilih suami, dan dia benar. Nona Chen, sebenarnya, saya mengikuti kontes bela diri untuk mencari suami karena ramuan keabadian. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Chen Wanxing sedikit terkejut, lalu menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan kembali bersikap acuh tak acuh. Mari ikut saya. Dia berbalik dan berjalan lebih jauh ke dalam halaman. Chen Ping mengikuti. Keduanya melewati gerbang bulan dan tiba di sebuah ruangan pribadi yang elegan. Ruangan itu ditata sederhana dengan sebuah meja kecil dan sebuah sofa. Perangkat teh diletakkan di atas meja, dan kasur empuk diletakkan di sofa. Dupa dibakar di dekat jendela, aromanya tercium lembut. Chen Wanxing duduk di meja dan memberi isyarat agar Chen Ping juga duduk. Chen Ping duduk berhadapan dengannya, pandangannya tertuju pada wajahnya, menunggu dia berbicara. Chen Wanxing terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "Tuan Muda Chen, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda berpartisipasi dalam kontes bela diri untuk mencari suami demi ramuan keabadian." Chen Ping mengangguk, "Benar. Aku butuh 360 botol cairan abadi. Bawa susunan teleportasi ke tanah suci cahaya. 360 botol. Chen Wanxing mengangguk sedikit, jumlah ini memang tidak kecil untuk kultivator liar biasa. Tetapi bagi keluarga Chen, ini hanyalah setetes air di lautan. Dia menatap Chen Ping dengan tatapan jujur, "Tuan Muda Chen, jika Anda membutuhkan ramuan keabadian, saya bisa memberikannya kepada Anda sekarang juga. Saya sendiri mampu membeli hingga 1000 botol." Chen Ping mengangkat alisnya, "Nona Chen begitu murah hati. Apa syaratnya?" Bibir Chen Wanxing sedikit melengkung, "Tuan Muda Chen memang cerdas. Benar, saya ingin meminta sesuatu dari Anda." Chen Ping bersandar di kursinya, ekspresinya tenang, "Ceritakan padaku." Chen Wanxing tidak langsung berbicara, tetapi bangkit dan berjalan ke jendela, membelakangi Chen Ping, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Setelah jeda yang cukup lama, dia perlahan berbicara. "Tuan Muda Chen, tahukah Anda mengapa keluarga Chen mengadakan kontes bela diri ini untuk mencari suami?" Chen Ping berpikir sejenak, "Bukankah karena kau telah terjebak di peringkat ke-8 alam abadi atas selama bertahun-tahun dan ingin mencari rekan Taois untuk berkultivasi agar bisa menembus alam tersebut?" Chen Wanxing berbalik, menatapnya, dan tersenyum getir. "Itu hanya alasan. Tujuan sebenarnya." Dia berhenti sejenak, lalu berbicara perlahan dan dengan hati-hati. "Tujuannya adalah untuk menemukan seseorang yang memiliki darah naga." Tatapan Chen Ping menajam. "Garis keturunan naga. Tidak heran jika ada tes garis keturunan selama penilaian tersebut." Chen Wanxing melanjutkan, 3 bulan lalu, keluarga Chen saya menemukan pintu masuk ke kolam naga kuno." "Kolam naga kuno." Chen Ping sedikit mengerutkan kening. "Bagus." Chen Wanxing mengangguk, "Menurut catatan kuno, pada zaman dahulu, ras naga pernah tinggal di dekat kota Yunxianku. Kolam naga itu adalah tempat para naga mandi, bermain, dan berlatih.
Kemudian, selama perang antara dewa dan iblis, ras naga menghilang, dan kolam naga pun lenyap, tidak pernah ditemukan lagi. Dia berjalan mundur beberapa langkah, duduk berhadapan dengan Chen Ping, dan menatapnya dengan saksama. 3 bulan lalu, seorang tetua dari keluarga Chen sedang mengumpulkan ramuan di pegunungan di utara kota ketika dia secara tidak sengaja memicu batasan kuno dan menemukan sebuah gua tersembunyi. Jauh di dalam gua itu terdapat pintu masuk ke kolam naga. Kami mencoba berkali-kali untuk memasuki kolam naga, tetapi setiap kali kami dihalangi oleh penghalang tak terlihat. Ada batasan yang ditinggalkan oleh para naga pada penghalang itu, dan mereka yang bukan keturunan naga tidak diizinkan masuk. Chen mendengarkan dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Wanging menatapnya dengan penuh harap, "Tuan Muda Chen, Anda memiliki garis keturunan naga emas dan merupakan kaisar klan naga. Jika ada orang lain di dunia ini yang dapat memasuki kolam naga itu, pastilah Anda." Chen Ping terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "Jadi, kau menyelenggarakan kontes bela diri ini untuk mencari suami. Hanya untuk memancing seseorang dengan darah naga?" "Ya." Chen Wanxing tidak membantah, ras naga telah lenyap ribuan tahun yang lalu, dan garis keturunan naga telah lama punah. Kupikir aku tidak akan pernah menemukan orang seperti ini seumur hidupku, tapi aku tidak pernah menyangka. Dia menatap Chen Ping, matanya berbinar penuh kekaguman. "Aku tidak menyangka Tuan Muda Chen akan datang kepadaku atas kemauannya sendiri." Chen Ping tidak menjawab, dia hanya menatapnya dengan tenang. Melihat bahwa ia tetap tidak terpengaruh, Chen Wanxing menggigit bibirnya dan berkata lagi, "Tuan Muda Chen, saya tahu permintaan ini agak lancang. Tetapi kolam naga mungkin berisi harta karun klan naga, warisan klan naga, dan bahkan petunjuk tentang keberadaan klan naga. Kau memiliki darah naga emas, tidakkah kau ingin tahu dari mana garis keturunanmu berasal? Tidakkah kau ingin tahu mengapa ras naga menghilang?" Chen Ping akhirnya berbicara, "Nona Chen, apa yang Anda katakan memang menarik perhatian saya. Namun," dia terdiam sejenak, "pernahkah kamu memikirkan situasi yang sedang aku alami sekarang?" Chen Wanging terkejut. Chen Ping melanjutkan, "Aku dicari oleh kuil, dengan hadiah 50.000 botol cairan abadi. Kau dengar apa yang dikatakan Wu Lingyun saat dia pergi? Dia pasti akan melaporkanku. Tidak lama lagi Kul akan datang mengetuk pintu kita." Dia menatap Chen Wanxing, "Nona Chen, meskipun keluarga Chen Anda memiliki fondasi yang kuat, dapatkah itu menahan kekuatan kuil?" Chen Wanxing tetap diam. Dia tahu Chen Ping benar. Kuil ini adalah salah satu dari 3 kekuatan utama di 14 surga, dan kekuatannya sangat besar. Meskipun keluarga Chen memiliki pengaruh di kota Yunxian, dibandingkan dengan kuil, pengaruh mereka seperti telur yang membentur batu. Namun Chen Wanging tidak menyerah. La mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Chen Ping, "Tuan Muda Chen, meskipun keluarga Chen saya tidak sekuat kuil, kami telah beroperasi di kota Yunxian selama 1000 tahun dan bukan orang yang mudah ditaklukkan. Jika kuil berani datang ke kediaman Chen saya untuk menculik orang, keluarga Chen saya akan melakukan segala daya upaya untuk menghentikan mereka." Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Selama Tuan Muda Chen setuju untuk membantuku memasuki kolam naga, keluarga Chen-ku bersedia menjadi pendukungmu. Jika orang-orang dari kuil datang mencari masalah, keluarga Chen-ku akan melindungimu." Chen Ping menatapnya, sedikit rasa terkejut terpancar di matanya.
Wanita ini memang memiliki keberanian. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Nona Chen, tahukah Anda mengapa saya mengatakan tadi bahwa saya mengikuti kontes bela diri untuk mencari suami demi ramuan keabadian? Chen Wanqing terkejut, tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Chen Ping melanjutkan, sebenarnya, itu hanya alasan. Tujuan saya yang sebenarnya adalah untuk mencari investor. Dia bersandar di kursinya, ekspresinya tenang, aku dicari oleh kuil, dan kemanapun aku pergi, orang-orang ingin memanfaatkanku untuk mendapatkan hadiah. Meskipun kota Yunxian berada di bawah yurisdiksi kuil, kekuatan di dalam kota itu kompleks. Sebagai kultivator dari luar, tidak mudah bagiku untuk pergi hidup-hidup. Dia menatap Chen Wanqing, jadi, ketika aku melihat kontes bela diri untuk mencari suami, aku bertanya-tanya apakah jika aku bisa menjadi menantu keluarga Chen, apakah aku akan punya tempat tinggal? Apakah aku bisa untuk sementara waktu lolos dari kejaran kuil? Chen Ping adalah pembohong yang bisa berbohong tanpa ragu. Jika dia tidak tertarik pada kolam naga ini, dia mungkin tidak akan menceritakan seluruh kisah ini. Chen Wanqing terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping memiliki alasan lain untuk berpartisipasi dalam kontes bela diri, yaitu untuk mencari suami. Chen Ping melanjutkan, karena Nona Chen telah menawarkan diri untuk melindungi saya, tentu saja saya dengan senang hati akan menurutinya. Adapun untuk kolam naga, dia terdiam sejenak, lalu berkata, sejujurnya, saya juga sangat penasaran ingin tahu kemana naga-naga itu pergi. Dan dari mana asal garis keturunan naga emas saya. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya ke Chen Wanqing. Ibu Chen, senang sekali bisa berbisnis dengan Anda. Chen Wanqing menatap tangannya, terdiam sejenak, lalu tersenyum dan menjabat tangannya. Senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda. Chen Ping menarik tangannya, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, Nona Chen, karena kita sekarang menjalin hubungan kerja sama, bolehkah saya mengajukan permintaan? Chen Wanqing mengangguk, silakan bicara, Tuan Muda Chen. Chen Ping menatapnya dan berkata dengan serius, sekarang kita sudah menjadi rekan, bukankah seharusnya kita mulai berlatih kultivasi bersama? Senyum Chen Wanqing membeku. Apa yang kau katakan? Chen Ping mengangkat bahu, bukankah kau bilang aku adalah partner kultivasi gandamu? Aku sudah lulus ujian, dan sekarang waktunya kultivasi ganda. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang, mari kita lakukan malam ini. Pipi Chen Wanqing memerah, dan dia menatapnya dengan tajam, Tuan Muda Chen, tolong hargai diri Anda. Chen Ping tampak benar-benar polos, bagaimana mungkin aku tidak punya harga diri? Kau sendiri yang bilang, aku adalah partner kultivasi gandamu. Jika seorang partner kultivasi ganda tidak berkultivasi bersama, partner kultivasi ganda, macam apa itu? Chen Wanqing sangat marah. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk mengusir Chen Ping, dan berkata, kata demi kata. Tuan Muda Chen, saya ulangi lagi. Mitra kultivasi ganda itu hanya sebatas nama, agar Anda sah untuk tetap berada di keluarga Chen. Selain itu, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Chen Ping mengangkat alisnya, ada apa saja? Chen Wanqing mengangguk, apa saja tidak masalah. Chen Ping berpikir sejenak dan berkata dengan serius, kalau begitu, aku ingin 1 juta botol cairan keabadian.
Chen Wanxing hampir kehilangan keseimbangannya. 1 juta. Dia menatap Chen Ping dengan mata terbelalak tak percaya. Chen Ping mengangguk, tampak sangat tenang. Ya, 1 juta. Bukankah Nona Chen mengatakan bahwa jumlah lain pun dapat diterima? 1 juta botol cairan abadi seharusnya tidak sulit bagi keluarga Chen, bukan? Chen Wanxing menarik napas dalam-dalam, lalu sekali lagi, sebelum ia hampir tak mampu menahan keinginan untuk menamparnya. Tuan Muda Chen, dia menggertakkan giginya dan berkata, kata demi kata, 1 juta botol ramuan keabadian, bahkan jika keluarga Chen menjual seluruh anggotanya, kami tidak akan mampu mengumpulkan jumlah itu. Chen Ping menatap giginya yang terkatup rapat dan tiba-tiba tertawa. Bu Chen, saya hanya bercanda. Chen Wanxing terkejut. Senyum Chen Ping memudar, dan dia berkata dengan serius, Nona Chen, karena kita berada dalam hubungan kerjasama, saya hanya memiliki satu permintaan. Saya membutuhkan 360 botol cairan abadi untuk membawa susunan teleportasi ke Tanah Suci Cahaya. Setelah masalah kolam naga selesai, Anda harus membantu saya meninggalkan kota abadi awan. Chen Wanxing menatapnya dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama sebelum bereaksi. Kau cuma bercanda. Chen Ping mengangkat bahu. Kalau tidak, lalu bagaimana? Aku tidak mungkin bisa berkultivasi bersamamu, kan? Aku punya rekan, dan jumlahnya puluhan. Pipi Chen Wanxing kembali memerah, kali ini karena marah. Dia menatap Chen Ping dengan tajam, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Saat sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap Chen Ping. Tuan Muda Chen, karena Anda sudah memiliki puluhan pasangan, mengapa Anda masih perlu berpartisipasi dalam kontes bela diri untuk mencari suami? Chen Ping bersandar di kursinya dan berkata dengan tenang, sudah kubilang, ini untuk ramuan keabadian, dan untuk mencari investor. Chen Wanxing terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Dalam senyuman itu, terdapat kelegaan, rasa syukur, dan sedikit rasa kehilangan yang sulit dijelaskan. Tuan Muda Chen tampak seperti orang jujur, tetapi saya tidak pernah menyangka dia begitu bejat, memiliki puluhan teman. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berkata pelan, aku akan meminta seseorang mengatur akomodasi untukmu. Besok pagi, aku akan mengantarmu ke Longtan. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi. Chen Ping memperhatikan sosoknya yang menjauh, senyum tipis teruk di bibirnya. Wanita ini cukup menarik. Setelah meninggalkan ruangan samping, Chen Wanxing tidak kembali ke kamar tidurnya sendiri, melainkan langsung menuju ke bagian terdalam kediaman Chen. Setelah melewati beberapa halaman, lah tiba di sebuah aula yang megah. Di atas pintu masuk aula tergantung sebuah plakat dengan 3 huruf besar, Aula Urusan Dewan. 8 penjaga berdiri di kedua sisi gerbang istana, semuanya berada di peringkat ke-6 alam abadi atas. Saat melihat Chen Wanxing mendekat, mereka semua membungkuk dan memberi hormat padanya. Merindukan, Chen Wanxing mengangguk sedikit dan mendorong pintu hingga terbuka untuk masuk. Aula utama diterangi dengan terang, dan di kursi tengah duduk seorang pria lanjut usia dengan rambut beruban di pelipisnya. Pria tua itu memiliki wajah yang bermartabat, matanya memancarkan cahaya tajam saat ia membuka dan menutup, dan auranya sedalam lautan, dia jelas seorang ahli yang kuat di alam abadi sejati. Pria ini tak lain adalah Chen Tiangang, kepala keluarga Chen dan ayah dari Chen Wanxing. Di kursi kayu rosewood di kedua sisi,
duduk 6 pria lanjut usia, semuanya adalah tetua keluarga Chen. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang mendalam, dan tingkat kultivasi terendah di antara mereka setidaknya berada di peringkat ke-9 alam abadi atas. Begitu Chen Wanxing masuk, semua mata tertuju padanya. Chen Tiangang mengangguk sedikit. Wanxing, bagaimana perkembangan lamaran pernikahannya? Chen Wanxing berjalan memasuki aula, membungkuk kepada ayahnya dan para tetua, lalu perlahan berkata, "Ayah, lamaran pernikahan telah diputuskan." Para tetua menjadi bersemangat kembali. "Siapakah dia?" Seorang tetua berwajah merah bertanya dengan tidak sabar, "Apakah itu Wu Lingyun dari keluarga Wu?" Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, "Tidak. Tidak." Tetua berwajah merah itu terkejut. Wu Lingyun itu adalah dewa tingkat 9, dan dia juga memiliki garis darah emas merah. Tidak ada seorang pun di generasi muda kota Yunxian yang dapat menandinginya. Selain dia, siapa lagi yang dapat lulus ujian 4 pilar? Chen Wanxing menarik napas dalam-dalam dan berkata, kata demi kata. Nama pria itu adalah Chen Ping. Chen Ping. Tetua berambut putih lainnya mengerutkan kening. Nama ini, rasanya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Chen Wanxing mengangguk, "Tetua, ingatan Anda bagus. Orang ini adalah Chen Ping, buronan kuil yang menghancurkan jalan Tongtian, membunuh Yang Mula Agung, dan menyebabkan kekacauan di Gunung Suci." Kata-kata itu mengejutkan seluruh hadirin di aula. Apa, itu dia, Chen Ping yang menawarkan hadiah 50.000 botol ramuan keabadian itu? Para tetua saling memandang, mata mereka dipenuhi keterjingan. Tetua berwajah merah itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa, "Wanxing, kau bodoh. Orang ini dicari oleh kuil. Kau membawanya ke keluarga Chen, bukankah kau hanya mengundang masalah?" Chen Wanxing tetap tenang dan perlahan berkata, "Tetua, mohon jangan khawatir. Justru karena dia adalah buronan kuil, keluarga Chen kami sangat membutuhkannya." Para tetua terkejut. Chen Wanxing melanjutkan, "Apakah semua tetua masih ingat siapa yang kita cari?" Tetua berambut putih itu merenung, seseorang yang memiliki garis keturunan ras naga. Dia tiba-tiba membelalakkan matanya, "Maksudmu?" Chen Wanxing mengangguk, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Chen Ping memiliki garis keturunan naga emas, yang merupakan garis keturunan kaisar di antara para naga. Aula itu langsung menjadi sunyi. Suasananya sangat hening. Setelah terdiam cukup lama, Chen Tiangang perlahan berbicara. "Wanxing, apa kau yakin?" Chen Wanxing mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Putriku melihatnya dengan mata kepala sendiri." Saat dia sedang menguji garis keturunannya, sesosok naga emas bercakar 5 muncul di belakangnya, dan raungan naga itu mengguncang langit dan menghancurkan pilar batu tempat pengujian. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Selain itu, dia lulus ujian 4 pilar takdir dan ujian pengendalian diri, dan hasilnya jauh melampaui hasil Wu Lingyun." Para tetua saling memandang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tetua berwajah merah itu bergumam, "Garis keturunan naga emas, itu adalah garis keturunan tertinggi yang legendaris." Tetua berambut putih itu pun ikut bersemangat, jika dia benar-benar bisa memasuki kolam naga, maka rencana keluarga Chenku. Chen Tiangang mengangkat tangannya, menghentikan diskusi kerumunan. Dia menatap Chen Wanxing dan berkata dengan suara berat, "Wanxing, apakah dia bersedia bekerja sama dengan kita?" Chen Wanxing mengangguk,
putriku telah mencapai kesepakatan dengannya. Dia bersedia membantu kita memasuki kolam naga dengan syarat kita melindunginya dan membantunya melawan pengejaran kuil. Setelah masalah ini selesai, kita juga akan mengirimnya pergi dari kota Yunxian ke Tanah Suci Cahaya. Chen Tiangang terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk. Syaratnya masuk akal. Selama dia bisa masuk ke Dragon Pool, semua ini tidak akan menjadi masalah. Dia memandang para tetua dan bertanya, bagaimana pendapat kalian semua? Tetua berwajah merah itu merenung, Patriark, melindungi Chen Ping sama saja dengan menjadikan kuil sebagai musuh. Meskipun keluarga Chen saya memiliki pengaruh di kota Yunxian, jika kuil melancarkan serangan besar-besaran. Chen Telangang berkata dengan tenang, meskipun kuil itu kuat, mereka tetap harus mempertimbangkan batasan yang impos oleh Aula Ilahi dan Istana Ilahi. Selain itu, kuil itu tidak lagi memiliki banyak kendali atas kota Yun. Jika mereka ingin melancarkan invasi skala besar, mereka tidak akan memiliki alasan yang sah untuk melakukannya. Tetua berambut putih itu mengangguk, apa yang dikatakan Patriark benar sekali. Fokus kuil saat ini adalah memperbaiki altar gunung suci yang hancur, dan mungkin tidak memiliki kapasitas cadangan untuk melancarkan serangan besar di kota Yunxian. Tetua lainnya berkata, jika kita bisa memasuki kolam naga dan mendapatkan harta karun klan naga, kekuatan keluarga Chen kita akan meningkat pesat. Pada saat itu, bahkan jika kuil datang untuk membuat masalah, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk melawan. Para tetua semuanya mengangguk setuju. Chen Telangang menatap Chen Wanxing, matanya dipenuhi persetujuan. Wanxing, kau menangani masalah ini dengan baik. Di mana Chen Ping sekarang? Chen Wanxing berkata, putriku telah menempatkannya di Wisma dan akan membawanya ke Longtan besok pagi. Chen Tiangang mengangguk, baiklah. Besok, saya akan memimpin rombongan untuk mengawal Anda ke sana. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu para tetua. Sampaikan perintah ini, berlaku mulai sekarang, kediaman Chen dalam keadaan selaga tinggi. Semua orang harus meningkatkan patroli dan waspada terhadap mata-mata dari kuil yang menyusup. Jika ditemukan orang yang mencurigakan, tangkap mereka segera. Yal, para tetua menjawab serempak. Chen Wanxing sedikit membungkuk, ayah, jika tidak ada hal lain, saya pamit. Chen Tiangang mengangguk, pergilah. Istirahatlah. Urusan besok sangat penting. Chen Wanxing berbalik dan berjalan keluar dari aula. Saat sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Chen Tiangang. Ayah, Chen Ping itu sangat menarik. Chen Tiangang mengangkat alisnya. Oh, bibir Chen Wanxing sedikit melengkung. Putriku baru saja mengatakan bahwa dia bersedia melindunginya dengan syarat dia membantunya memasuki kolam naga. Dia setuju, lalu bertanya kepada putriku apakah, karena mereka sudah menjadi rekan, mereka bisa mengurus kultivasi ganda malam ini. Chen Tiangang terkejut. Para tetua juga terkejut. Tetua yang wajahnya memerah itu hampir tersedak air liurnya. Chen Wanxing tersenyum dan berkata, tentu saja putriku menolak. Lalu dia berkata, kalau begitu aku akan mengambil 1.000.000 botol ramuan keabadian. 1 juta, seru tetua yang wajahnya memerah itu. Chen Wanxing mengangguk, itu mengejutkan putriku. Lalu dia bilang itu cuma lelucon. Dia berhenti sejenak, lalu tersenyum lebih lebar, orang ini memiliki mental yang sangat kuat, tetapi yang mengejutkan, dia tidak menyebalkan. Setelah mengatakan itu,
Dia berbalik dan pergi, meninggalkan kerumunan di aula yang saling memandang dengan kebingungan. Chen Tiangang menatap kosong sosok putrinya yang pergi untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba tersenyum. Anak ini menarik. Keesokan paginya, Chen Ping terbangun karena ketukan di pintu. Tuan muda Chen, sudah waktunya berangkat. Suara dingin Chen Wanging terdengar dari luar pintu. Chen Ping bangkit dan membuka pintu, di mana ia melihat Chen Wanxing berdiri dengan anggun mengenakan gaun putih. Cahaya pagi menyinarinya, memberinya kilauan keemasan yang samar, membuatnya tampak seperti peri dalam sebuah lukisan. "Selamat pagi, Nona Chen." Chen Ping menguap. "Mau ke Longtan sepagi ini?" Pintu masuk Longtan hanya dibuka selama 2 jam setiap hari, dari Censi 7 sampai 9 pagi, hingga Sisi 9 sampai 11 pagi. Jika Anda melewatkannya, Anda harus menunggu hingga besok. Chen Wanxing menjelaskan, ayah dan para tetua sudah menunggu di luar gerbang rumah besar. "Tuan muda Chen, silakan ikut saya." Chen Ping mengangguk dan mengikuti Chen Wanxing keluar dari mansion. Sepanjang perjalanan, kediaman keluarga Chen dijaga ketat, dengan petugas keamanan yang berpatroli terlihat di mana-mana. Chen Ping memperhatikan bahwa para penjaga menatapnya dengan ekspresi yang cukup kompleks, termasuk rasa ingin tahu, kewaspadaan, dan sedikit kekaguman. Di luar gerbang rumah besar itu, 8 kereta yang ditarik hewan sudah siap berangkat. Chen Tiangang berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan 6 tetua di belakangnya, yang semuanya adalah tokoh-tokoh berpengaruh. Di belakang mereka terdapat 30 penjaga elit dari keluarga Chen, masing-masing dengan tingkat kultivasi setidaknya peringkat ke-7 dari alam abadi. Melihat Chen Ping keluar, Chen Tiangang menatapnya dari atas ke bawah dan mengangguk sedikit. "Tuan muda Chen, apakah Anda tidur nyenyak semalam?" "Terima kasih atas perhatian Anda, Patriark Chen." "Tidak buruk." Chen Ping tertawa dan berkata, "Tempat tidur di kediaman Chen jauh lebih nyaman daripada gua-gua batu tempat saya tidur di alam liar." Mendengar itu, bibir Chen Telangang sedikit melengkung ke atas. "Pemuda ini cukup menarik. Kalau begitu, mari kita berangkat." Chen Tiangang melambaikan tangan dan menjadi orang pertama yang menaiki kereta yang ditarik hewan. Chen Ping hendak mengikuti, tetapi Chen Wanxing menghentikannya. "Tuan muda Chen, silakan ikut saya ke mobil ketiga." Chen Ping mengangkat alisnya dan mengikuti Chen Wanxing ke kereta ketiga yang ditarik hewan. Bagian dalam gerbong itu luas, dilapisi dengan kulit binatang yang lembut, dan teh serta makanan ringan disajikan di atas meja. Chen Wanxing duduk berhadapan dengan Chen Ping, tetapi tidak berbicara, dia hanya menatapnya dengan tenang. Chen Ping merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya. "Nona Chen, apakah ada sesuatu di wajah saya?" Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba mengeluarkan kotak giok yang indah dari lengan bajunya, membuka tutupnya, dan di dalamnya terdapat kalung perak. Kalung itu seluruhnya berwarna putih keperakan, dipenuhi dengan ukiran rune yang rapat, dan memancarkan cahaya samar. Tatapan Chen Ping menajam. Rune-rune ini adalah rune-rune yang bersifat membatasi. Chen Wanxing menyerahkan kotak giok itu kepada Chen Ping dengan ekspresi tenang. "Tuan muda Chen, silakan kenakan ini sebelum memasuki kolam naga." Chen Ping tidak mengambilnya, tetapi hanya menatapnya dengan tenang dan bertanya, "Apa ini?" "Suatu barang untuk membela diri." Chen Wanxing berkata dengan tenang, "Kolam naga dijaga ketat,
dan kesalahan kecil dapat memicu formasi pembunuh. Gelang ini memiliki rune pelindung yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Chen, yang dapat melindungimu di saat krisis. Chen Ping tersenyum. Apakah ini alat bela diri? Meskipun dia bukan seorang ahli formasi, setidaknya dia telah melihat cukup banyak pembatasan. Rune-rune pada lingkaran ini jelas merupakan kombinasi dari pembatasan penguncian roh dan pelacakan. Setelah dikenakan, bukan hanya kekuatan spiritual yang akan dibatasi, tetapi setiap gerakan yang Anda lakukan juga akan dirasakan oleh pemakainya. Apakah ini untuk membela diri? Ini untuk melindungi diri Anda darinya. Chen Ping menatap Chen Wanxing dengan senyum tipis. Nona Chen, apakah Anda yakin ini untuk membela diri? Ekspresi Chen Wanxing tetap tidak berubah. Tuan muda Chen tidak percaya padaku. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak percaya, tapi aku terlalu percaya. Dia meraih ke dalam kotak giok, mengambil kalung itu, dan menimbangnya di tangannya. Kalung perak itu sangat dingin, dan rune di atasnya sedikit berkilauan, merasakan kehadiran seseorang yang hidup. Chen Ping menatap mata Chen Wanxing dan berkata, kata demi kata. Nona Chen, keluarga Chen hanya akan merasa tenang mengizinkan saya memasuki kolam naga jika saya mengenakan pakaian ini, bukan? Chen Wanxing terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk. Tuan muda Chen memang cerdas. Dia tidak menyangkalnya atau membuat alasan, dia hanya mengakuinya dengan jujur. Secerca apresiasi terpancar di mata Chen Ping. Wanita ini cukup terus terang. Nyonya Chen, Anda sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Chen Ping memainkan kerah bajunya dan berkata dengan tenang, karena aku sudah berjanji untuk membantumu memasuki kolam naga, aku tidak akan mengingkari janjiku. Memakai benda ini hanya akan membuat kita terlihat tidak cukup saling percaya. Chen Wanxing mengerutkan bibir, Tuan muda Chen, saya percaya Anda. Tapi saya bukan satu-satunya di keluarga Chen yang berpikir begitu. La berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Chen Ping, dari 6 tetua, 3 di antaranya meragukanmu. Mereka percaya bahwa kau dicari oleh kuil dan mungkin akan berbalik melawan kami kapan saja. Jika kau menemukan harta karun setelah memasuki kolam naga, kemungkinan besar kau akan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Gelang ini adalah sesuatu yang mereka desak agar kau kenakan. Chen Ping mengangkat alisnya, jadi, Anda di sini sebagai mediator. Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, tidak, saya di sini untuk meminta maaf. La berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping, Tuan muda Chen, saya minta maaf. Saya tahu ini tidak adil bagi Anda, tetapi demi keluarga Chen dan demi kelancaran perjalanan kita ke kolam naga, mohon bersabarlah. Setelah kita keluar dari kolam naga, saya akan secara pribadi melepas kalung ini untuk Anda dan meminta maaf kepada Anda saat itu. Chen Ping menatapnya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Setelah jeda yang cukup lama, dia tiba-tiba tersenyum. Nona Chen, permintaan maaf Anda begitu tulus sehingga saya bahkan tidak bisa marah. Dia mengencangkan kerah di lehernya dengan bunyi, klik, dan kerah itu tertutup. Seketika itu, kekuatan aneh melonjak dari kalung tersebut, menyebar ke seluruh tubuh sepanjang meridian. Chen Ping merasa bahwa aliran energi spiritualnya menjadi lambat, seolah-olah sedang ditekan oleh sesuatu.
Pada saat yang sama, sebuah pikiran samar namun terus-menerus terngiang padanya, mengikutinya kemanapun dia pergi. Chen Wanxing memperhatikan saat pria itu memasangkan kalung tersebut tanpa ragu-ragu. Sebuah emosi kompleks terpancar di matanya. Tuan Muda Chen, Anda tidak marah. Chen Ping bersandar di dinding mobil dan berkata dengan malas, apa gunanya marah? Keluarga Chenmu memiliki 6 tetua, 1 kepala keluarga dewa sejati, dan 30 pengawal dewa tingkat atas. Jika aku membuat keributan, apakah kau pikir aku bisa meninggalkan kota Yunxian hidup-hidup? Dia menatap Chen Wanxing, senyum main-main teruk di bibirnya. Lagi pula, Nona Chen sudah meminta maaf secara langsung. Aku sudah dewasa, aku tidak mungkin menyimpan dendam terhadap seorang wanita, kan?